Dalam kesempatan malam hari ini, saya sedikit ingin menyampaikan tentang menurut apa yang diklasifikasikan oleh Imam Al-Ghazali, bahwa tingkatan orang yang berpuasa itu ada 3. Tapi sebelum saya melanjutkan, pernah di awal malam pertama masuknya bulan Ramadan, Rasulullah waktu naik ke atas mimbar, beliau mengucapkan 3 kalimat, amin, amin, amin. Sesudah selesai beliau menyampaikan pesan wasiatnya, para sahabat bertanya, apa makna rahasia yang engkau katakan tadi, amin 3 kali ya Rasulullah? Lalu Rasul menjawab, tadi waktu saya hendak naik ke mimbar, tiba-tiba muncul di depan saya malaikat Jibril. Ya, Rasul itu melihat dengan mata batinnya. Malaikat Jibril berkata, sungguh celakalah orang yang memasuki bulan Ramadan, tapi dia tidak menyambut bulan Ramadan dengan penuh kegembiraan dan siap untuk mengagungkan serta mengamalkan ibadah di bulan Ramadan. Lalu beliau mengucapkan amin. Yang kedua, sungguh sangat celakalah di antara para umatku apabila mereka mendengarkan namaku disebut, tapi mereka tidak mau menyambut dengan bersolawat kepadaku. Nabi mengucapkan amin. Kemudian yang ketiga, kata Jibril, malaikat Jibril, sungguh celakalah dari umatku apabila dia masih mendapatkan kedua orang tuanya masih hidup, tapi dengan sebab orang tua keduanya masih hidup, tapi tidak menyebabkan dia masuk ke dalam surganya Allah. Amin. Nah, ini jamaah sekalian, hikmahnya saya tidak mau terlalu bicara banyak karena masih ada yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, dalam hadis dikatakan di situ, Nabi menyarankan agar supaya apabila masuk bulan Ramadan, kita harus bergembira dan siap untuk berlomba-lomba di dalam beramal, karena ini adalah bulan amal. Bulan kita ini berlomba-lomba mencari jalan rahmat Allah, ampunan Allah, keselamatan dari Allah, keridhaan dari Allah, yang ujung-ujungnya ghufira lahu ma taqaddama min dzambik. Dalam hadis lain, kawaladathu ummuhu, diampuni dosa kita yang lalu-lalu dan akan kembali bagaikan seperti anak yang baru dilahirkan oleh ibunya, anak bayi. Jadi ini subhanallah, mari kita sambut dengan penuh kegembiraan itu.
Kemudian yang kedua jelas, al-bakhilu man idza dzukirta indahu falam yusalli alayya. Orang yang paling pelit dari kalangan umatku itu, apabila namaku disebut, dia mendengarkan, tapi dia tidak mau kembali untuk bersalawat kepadaku. Kemudian yang ketiga, nah ini anak-anak ini saya lihat masih ada sebagian kecil dari anak-anak. Anak-anakku sayang, ingat, Rasul itu insya Allah nanti di akhir zaman, apabila umatnya kelak akan dimasukkan oleh Allah di dalam neraka, ya, dan tiba pada suatu waktu takdir ketentuan Allah, nanti mereka dengan hak syafaatnya baginda Nabi, Rasulullah akan datang menghadap ke Allah untuk menyelamatkan umatnya. Inilah yang di dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, ahlu jahannamiyun, ahli penduduk surga, bekas dari penduduk ahli neraka. Jadi ini saya ingin menjawab dari kaum yang mengatakan tidak bisa kita bertawassul kepada Nabi Muhammad, tidak bisa kita langsung ke Allah. Jawaban saya, tidak bisa saudara. Mungkin ilmu baca kamu masih sempit. Jelas, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa butagu ilaihil wasilah. Oke, saya jelaskan dulu ini. Karena banyak orang-orang yang terlalu sempit sekali pemahaman ilmunya, yang gampang untuk menyesatkan. Satu, kita ini tidak akan bisa selamat dunia akhirat. Tidak akan mungkin bisa masuk ke dalam surga tanpa mengenal Rasulullah. Betul apa betul? Tanpa melalui risalah dakwahnya Rasulullah, takkan mungkin kita bisa kenal Islam. Satu. Dua, di dalam hadis yang sahih jelas dikatakan, doanya semua hamba Allah, kalau dia tidak memulai dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim, kemudian dia tidak bersalawat atasku, maka doanya akan tergantung antara langit dan bumi, kecuali kalau dia memulai membuka doa dengan membaca basmalah dan bersalawat kepadaku. Dua. Tiga, nanti kelak di akhir zaman, manusia, makhluk yang paling pertama dari umat-umat seluruh para nabi, umatnya Rasulullah yang paling pertama dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Walaupun kita adalah umat yang ke belakang. Siapa yang akan memimpin untuk membukakan dan menyambut kita semua di muka pintu surga kalau bukan Rasulullah? Jadi salah itu kalau ada orang yang menyalahkan bertawassul kepada baginda Nabi. Nah, dia nanti yang akan memintakan pembelaan atau syafaat kepada seluruh umatnya. Apa kamu mau bisa tanpa ada pimpinan Rasulullah? Ya. Yang keempat, seperti yang saya katakan tadi di dalam hadis Bukhari Muslim, ahlu jahannamiyun, penduduk neraka yang sudah disiksa oleh Allah menurut kudrat kehendaknya, waktunya yang Allah Maha tahu. Nanti suatu saat, syafaati min ummati li ahlil kabair. Hadis sahih. Syafaatku nanti aku berikan kepada umatku dari pendosa besar. Selain, ini yang saya mau jelaskan, selain yang tidak bisa menerima pembelaan wasilah syafaatnya Nabi. Pertama, orang yang murtad dari agama Islam. Kedua, orang yang melakukan perbuatan kesyirikan, bersekutu dengan
bala tentaranya setan, jin kafir. Ketiga, orang yang tidak berhak mendapatkan pembelaan syafaatnya dari baginda Rasulullah, orang yang mati bunuh diri. Yang keempat, orang yang tidak akan berhak mendapatkan pembelaan syafaatnya dari baginda Rasulullah, anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Ya, jadi ini ingat anak-anak, kalau walaupun kalian ahli kebaikan, ahli ibadah, ahli segala-galanya, anggaplah seperti Alqamah di dalam sejarah. Dia salah seorang sahabat Nabi yang rajin ibadah, yang pernah juga turut berjihad bersama baginda Nabi. Tapi dia waktu meninggal susah menghadapi akhir sakaratul mautnya. Kenapa? Karena durhakanya dia kepada ibunya. Ya, ridallah fi ridal walidain wa suhtullah fi suhtul walidain. Ridha Allah tergantung dari ridha kedua orang tua. Murka Allah tergantung daripada murkanya kedua orang